Oke, yuk kita bahas bareng salah satu topik yang sering banget jadi perdebatan, tabarruk. Kali ini, kita akan coba bedah gimana sih alur berpikir salah satu sudut pandang, khususnya dari kalangan tradisionalis, dalam membangun argumen mereka. Jadi, pertama-tama apa sih sebenarnya tabaruk itu? Nah, menurut sumber yang kita dalami ini, tabaruk itu adalah upaya kita mencari berkah atau barokah langsung dari Allah, tapi lewat sebuah perantara yang diyakini dimuliakan oleh Allah. Nah, yang paling penting untuk digarisbawahi dari definisi ini adalah keyakinan bahwa Allah tetaplah satu-satunya pemberi berkah. Perantaranya ya cuma perantara. Nah, disinilah letak perdebatannya yang seru. Ada satu kubu yang melihat ini sebagai praktik yang sah-sah aja, bahkan punya akar tradisi yang kuat dari zaman dulu. Tapi, di kubu lain, ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan atau bid'ah, yang wah bahaya banget karena katanya bisa mengarah ke syirik. Jauh banget kan bedanya? Fokus kita sekarang adalah untuk benar-benar membedah dalil-dalil yang dipakai oleh sumber ini. Kita akan telusuri satu persatu gimana mereka merangkai argumen untuk bilang kalau tabaruk itu boleh bahkan dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia sekalipun. Oke, kita masuk ke dalil pertama. Dan menurut sumber ini adalah dalil mereka yang paling kuat. Dasarnya apa? Sebuah kisah nyata yang terjadi di zaman para sahabat Nabi. Jadi, coba kita bayangin situasinya. Waktu itu zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Kondisinya lagi susah banget. Terjadi kekeringan yang luar biasa parah di mana-mana. Nah, di tengah kondisi genting itu, ada sebuah riwayat yang dikutip oleh sumber ini. Diceritakan ada seorang sahabat yang namanya disebut sebagai Bilal bin Al-Harith, dia datang ke makam Nabi. Dan di sana dia bilang, "Wahai Rasulullah, tolong mintakan hujan untuk umatmu karena mereka bisa binasa." Analisis dari sumber ini menyoroti beberapa poin krusial dari kisah tadi. Pertama, yang melakukan ini adalah seorang sahabat Nabi. Kedua, dan ini yang paling penting, nggak ada satupun riwayat yang bilang kalau Khalifah Umar atau sahabat-sahabat besar lainnya saat itu marah atau melarang perbuatan itu. Nah, dalam ilmu fikih, sikap diamnya para sahabat ini punya makna besar. Ini disebut ijma' sukuti, atau semacam persetujuan secara diam-diam. Oke, itu tadi kan dari sebuah kisah spesifik ya. Sekarang, argumennya bergeser ke prinsip-prinsip yang lebih umum, yang ditarik dari beberapa hadis Nabi. Ada satu hadis sahih yang sering dikutip, bunyinya, keberkahan itu bersama orang-orang soleh di antara kalian. Nah, sumber ini ngajak kita untuk fokus ke kata bersama. Kata ini diartikan bukan cuma berarti berkah itu datang kalau kita minta doa dari mereka, tapi juga menyiratkan bahwa ada keberkahan yang melekat pada diri dan keberadaan mereka itu sendiri. Nah, dari prinsip tadi, munculkan pertanyaan yang logis banget. Kalau keberkahan itu bersama orang soleh, apa iya prinsip itu langsung berhenti, langsung keputus begitu mereka meninggal dunia? Ada nggak sih dalil yang secara tegas bilang kalau ini cuma berlaku pas mereka masih hidup? Buat memperkuat gagasan tadi, sumber ini ngajak kita mikirin konsep amal jariah. Kita kan semua tahu hadis yang bilang ada 3 amalan yang pahalanya nggak putus. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, sama doa anak soleh. Logikanya gini, kalau dampak baik dari amalan seseorang aja bisa terus berlanjut bahkan setelah dia meninggal, kenapa statusnya sebagai pembawa berkah harus dianggap berhenti total? Oke, dari para sahabat, sekarang kita lihat gimana pandangan generasi ulama setelahnya, yang kita kenal sebagai kaum salaf. Apakah mereka mempraktikkan hal yang sejalan dengan argumen-argumen tadi? Ini contohnya keren banget. Imam Al-Bukhari, kita semua tahu kan siapa beliau? Salah satu ulama hadis paling top. Nah, beliau tercatat sengaja menyusun salah satu kitab monumentalnya, Al-Tarikh, di Madinah, persis di dekat makam Nabi. Menurut beberapa penafsir yang dikutip sumber ini, pilihan lokasi itu bukan tanpa alasan. Itu adalah salah satu bentuk mencari berkah dari tempat yang mulia. Ada lagi nih, kisah Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Suatu saat, waktu beliau menasihati seorang khalifah di dekat makam Nabi, beliau dengan sangat jelas menyebut Nabi sebagai wasilah, sebagai perantara. Bukan cuma untuk khalifah itu, tapi bahkan untuk Nabi Adam. Ini jadi penekanan penting karena kata wasilah ini diucapkan jauh setelah Nabi wafat. Ya, tentu aja nggak semua setuju dengan praktek ini. Pasti ada banyak keberatan dan kritikan. Nah, sumber yang kita bedah ini juga nggak menghindar. Mereka mencoba menjawab beberapa keberatan yang paling sering dilontarkan. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasan perdebatannya. Kalau ada yang bilang, wah ini bahaya banget, bisa jadi syirik. Jawaban yang diberikan adalah, kuncinya ada di niat dan keyakinan. Selama kita yakin 100% bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi berkah, maka orang soleh itu cuma dipandang sebagai sebab atau wasilah, bukan sumber kekuatan. Terus, argumen ini juga menolak kalau ini cuma khusus buat Nabi aja, karena buktinya para ulama salaf juga melakukannya pada orang-orang soleh lainnya. Oke,
Jadi setelah kita lihat dalilnya, lihat prakteknya, dan dengar jawabannya atas keberatan, intinya apa sih? Nah, sumber ini merangkum semua argumennya jadi 3 kesimpulan utama. Kesimpulannya begini. Pertama, praktek ini diklaim punya fondasi yang kuat dari riwayat sahabat, dari prinsip umum hadis, dan juga dari praktek para ulama salaf. Kedua, ditekankan lagi nih, nggak ada satupun dalil yang secara jelas dan tegas melarang praktek ini dilakukan setelah seseorang wafat. Dan ketiga, ini poin pamungkasnya. Kalau kita melarang sesuatu tanpa ada dalil larangan yang jelas, menurut argumen ini, itu justru sama saja dengan membuat aturan baru dalam agama. Jadi begitulah alur pemikiran dari sudut pandang yang kita bedah kali ini. Sumber ini menutup penjelasannya dengan sebuah pertanyaan yang, dalam banget sih. Pertanyaannya gini, kalau sebuah praktik diketahui pernah dilakukan di zaman sahabat dan tidak ada satupun sahabat besar yang mengecamnya, lalu atas dasar apa kita di zaman sekarang bisa menilai praktik itu sebagai sesuatu yang tercela? Pertanyaan ini sengaja ditinggalkan untuk kita renungkan bersama.